Selamat pagi buat kita semua, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan rahmat-Nya, Dia masih memberikan kita kesehatan hingga pada hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Handes Syafril MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, dan yang saya sayangi teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Di sini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zevania Francisca Manurung. Saya di sini selaku moderator dan pemateri 1. Dan yang kedua, teman saya yaitu Wulandari Astiani selaku pemateri kedua. Dan teman saya Zikri Budiman selaku pemateri ketiga. Di sini, kami akan membahas tentang upaya penanggulangan masalah pendidikan. Baik, yang pertama pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat dan generasi yang akan datang. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan pendidikan masih terdapat banyak permasalahan. Perubahan kurikulum. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan, berbagai upaya dalam pelaksanaan proses pendidikan terus diupayakan. Kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi bahan pelajaran dan proses selama kegiatan belajar mengajar memiliki fungsi yang sangat penting. Selanjutnya, dapat kita ketahui bahwa perubahan kurikulum yang sudah beberapa kali dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan di negara kita, mulai dari tahun 1975 sampai tahun 2004, dalam kenyataannya belum mampu sampai pada tujuan yang ingin dicapai. Pada tahun 2004, lahirlah KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, tetapi sayangnya kurikulum ini tidak dapat bertahan lama. Selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, yang memasukkan unsur muatan lokal dan pengembangan diri yang mulai digulirkan pada tahun 2006, juga belum mampu menampung aspirasi sesuai dengan fungsi dari kurikulum itu sendiri. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Wulandari Astiani sebagai pemateri kedua. Kepada Wulan dipersilakan. Pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan. Pembaharuan pendidik terlihat antara lain pada peningkatan kualifikasinya. Kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pendidikan semakin meningkat karena budaya pendidikan semakin mahal. Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan dan dikelola oleh masyarakat atau di bawah pengawasan pemerintah. Masalah-masalah pendidikan di Indonesia. 1. Masalah partisipasi atau kesempatan memperoleh pendidikan, yaitu rasio atau perbandingan antara masukan pendidikan atau jumlah penduduk yang tertampung dalam satuan-satuan pendidikan. 2. Masalah efisiensi pendidikan, berhubungan dengan kualitas, tenaga, kependidikan, peserta didik, kurikulum, program belajar dan pembelajaran, sarana atau prasarana pendidikan, dan suasana sosial budaya. 3. Masalah efektivitas pendidikan, tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan, artinya sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan. 4. Masalah relevansi pendidikan, berkenan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja. Pengembangan pendidikan luar sekolah. 1. Kejar paket A, B, C. Kelompok belajar atau kejar adalah jalur pendidikan non-formal yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah atau siswa yang belajar di sekolah berbasis kurikulum non-pemerintah. 2. Kursus. Kursus adalah lembaga pendidikan yang termasuk ke dalam jenis pendidikan non-formal. Kursus diselenggarakan dalam waktu pendek dan hanya untuk mempelajari satu keterampilan tertentu. Baik, materi berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Zikri Budiman selaku pemateri ketiga. Kepada Zikri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Budiman, NIM 22058144 dari Departemen Sosiologi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai inovasi dalam pendidikan. Yang pertama adalah SD Pamong.
Proyek ini merupakan pendidikan bersama antara pemerintah Indonesia dan Innotex, lembaga yang didirikan oleh Badan Kerjasama Menteri-Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara. Adapun tujuannya yang pertama adalah membantu anak-anak yang tidak sepenuhnya dapat mengikuti pendidikan. Yang kedua, membantu anak-anak yang tidak mau terikat oleh tempat dan waktu dalam belajar. Yang ketiga, mengurangi penggunaan tenaga guru. Yang keempat, meningkatkan pemerataan kesempatan belajar. Yang kedua ialah SD kecil. SD kecil merupakan upaya pemerataan pendidikan pada usia 7-12 tahun, terutama bagi daerah yang terpencil. Yang ketiga adalah SMP terbuka. SMP terbuka adalah sekolah menengah umum tingkat pertama yang kegiatan belajarnya sebagian besar diselenggarakan di luar gedung sekolah. Dan cara penyampaian pembelajaran melalui berbagai media dan interaksi yang terbatas antara guru dan murid. Adapun tujuan SMP terbuka adalah yang pertama, menjaga warga negara yang baik, manusia yang utuh, sehat dan kuat, dan lahir dan batinnya. Yang kedua adalah menguasai hasil pendidikan umum yang merupakan kelanjutan dari pendidikan sekolah dasar. Yang ketiga, memiliki bekal untuk melanjutkan pelajarannya ke sekolah lanjutan. Yang keempat adalah meningkatkan disiplin siswa. Yang kelima, menilai kemajuan siswa dan menetapkan hasil pembelajaran dengan media. Yang keenam adalah kurikulum SMP terbuka, merupakan kurikulum SMP pada tahun 1975, yang dimana studinya berkaitan dengan bahasa Indonesia, pendidikan moral, Pancasila, matematika, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, agama, keterampilan olahraga, dan kesehatan. Yang keempat adalah SMA terbuka, merupakan kesempatan belajar bagi lulusan MTS atau SMP yang terkendala sosial ekonomi, geografis, waktu dan lainnya, maka tidak dapat mengikuti pendidikan pada tingkat SLTA. Materi berikutnya adalah inovasi dalam pendekatan pembelajaran. Yang pertama adalah belajar tuntas. Belajar tuntas adalah suatu cara dan proses belajar yang menuntut siswa untuk menguasai materi pembelajaran secara tuntas dengan hasil yang memuaskan, sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua adalah cara belajar siswa aktif. Cara belajar siswa aktif adalah suatu cara atau usaha mempertinggi atau mengoptimalkan kegiatan siswa dalam proses belajar. Yang ketiga adalah keterampilan proses. Keterampilan proses adalah suatu pendekatan yang mengacu kepada bagaimana siswa dan apa yang ia pelajari. Pada dasarnya keterampilan proses sama dengan cara belajar siswa aktif. Karena dalam pelaksanaan menuntut ilmu siswa agar dapat aktif, namun ditekankan pada proses berpikir sendiri dengan keterampilan masing-masing siswa. Adapun kesimpulannya adalah permasalahan pendidikan yang terjadi sekarang dapat dikurangi melalui beberapa cara, yaitu perubahan kurikulum, pengelolaan pendidikan, inovasi dalam pendidikan, dan pengembangan pendidikan luar sekolah. Dan diharapkannya dengan melaksanakan metode ini, permasalahan pendidikan bisa dikurangi. Selain itu, kemajuan zaman sekarang banyak ilmu-ilmu baru serta teknologi yang mutakhir yang berkontribusi dalam dunia pendidikan, yang tentu saja mendatangkan hal baik dan juga buruk terhadap pendidikan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, dipersilahkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, selamat pagi semuanya.